Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Keluarga di rumah bagaimana? Sehat? Sehat. Bagaimana liburannya kemarin? Menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan pada hari ini kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Dan itu kalian sudah libur panjang ya 2 minggu. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak perhatikan dulu, dikondisikan dulu persiapan pembelajarannya. Duduknya dirapikan, apabila ada sampah dibersihkan. Bapak absen dulu ya. Hadir semuanya? Hadir. Ayo. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan pembacaan doa. Silakan kepada Bapak TV untuk membacakan doanya. Istiadat siap berdoa. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki pada pembelajaran topik 6, yaitu tentang hidup damai dalam kebersamaan. Sebelum kita libur, terakhir kita belajar pada bab 5. Masih ingat tentang apa? Haji wada. Tentang haji. Wada. Apa itu arti haji wada? Haji yang terakhir. Alhamdulillah, kalian masih mengingat pelajaran yang telah berlalu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kalian bisa lebih maksimal lagi belajarnya. Kalau kalian tidak mau mengenal pahitnya belajar, kalian nanti akan merasakan pahitnya kebodohan hidup. Oleh karena itu, kalian harus tetap semangat belajar. Dengan dibacakannya doa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini akan berjalan lancar dan kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita masuk pada bab ke-6, yaitu tentang hidup damai dalam kebersamaan. Untuk mewujudkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap. Begitu kalian dipersilakan untuk berdiri semua. Kegiatan pembelajaran hari ini yang akan kita bahas, pertama, kita akan membaca dan mengartikan Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua, kita akan memahami pesan pokok Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang pertama, memahami pesan pokok surat Ali Imran ayat ke-64 dengan benar. Yang kedua, memahami pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Baik, coba perhatikan gambar di depan. Gambar 6.1 tentang indahnya hidup rukun. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana cara mewujudkan masyarakat damai sebagaimana gambar tersebut? Saling menghargai, menghormati dan toleransi. Ya, bagus. Saudari bisa.
Untuk pertanyaan yang kedua, apakah sikap kalian terhadap teman yang berbeda agama dengan kita? Saling menyayangi dan bersikap toleransi. Dan bersikap toleransi. Di toleransi itu sikap menghargai terhadap orang yang berbeda dengan kita, baik itu berbeda suku, beda bahasa, beda budaya, bahkan beda dalam agama. Kita harus tetap menjalankan hidup rukun. Selanjutnya, cara kalian dibagi kelompok menjalankan jam dan ini. Kalian udah dibagi kelompoknya ya? Bagi kelompok, 3 kelompok. Yang pertama, nama kelompoknya apa? Simpati. Kelompok 2 namanya apa? Empati. Kelompok 3 namanya apa? Toleransi. Toleransi. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pada pembelajaran ini, kita sedikit dulu dengan membacakan pantun. Siapa yang akan membacakan pantun? Oh, Albana, silakan. Putra raja membeli pisang, keris sebiji, letak di meja supaya kita menjadi tenang, toleransi harus tetap dijaga. Terima kasih anak-anak Albana yang telah membacakan pantunnya. Baik, untuk memasuki inti pembelajaran, kalian perhatikan video pembelajaran dari video. Sahabat soleh, apakah kalian pernah memiliki teman yang berbeda suku dan keyakinan? Meskipun ada perbedaan, pastilah ada hal yang sama dengan kalian. Islam adalah agama yang indah, cinta damai, dan menyukai kerukunan. Ini ditunjukkan dalam pesan surat Al-Imran, di antaranya persamaan atau kalimatun sawa. Berperilaku santun adalah identitas muslim, termasuk dalam bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan. Maka sopan santun itu sangat utama. Walaupun berbeda, kita tetap sama, yaitu ciptaan Allah. Pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Isi pokok surat Al-Baqarah ayat 256 menjelaskan tentang etika keimanan. Adapun pesan pokoknya tidak memaksa keyakinan orang lain. Baik anak-anak, setelah kalian berusaha memperhatikan tayangan video pembelajaran tentang Quran surat Al-Imran ayat 64 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 256, mari kita ambil pesan pokok dari Quran surat Al-Imran ayat 64. Di sini kita simpulkan pesan Quran surat Al-Imran ayat 64 ada berapa poin? 3 poin. Poin yang pertama, coba bacakan. Saudari Irsa, ajakan untuk menuju kalimat yang satu. Yang kedua,
Oh, yang ketiga, saudara Pati tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau syirik, karena syirik itu sebesar-besar dosa, tidak boleh menyebutkan Allah. Baik, selanjutnya tentang pesan Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Yang lainnya, poin pertama, siapa yang mau membacakan? Gibran, apa poin yang pertama? Tidak memaksa keyakinan orang lain. Tidak memaksa keyakinan orang lain. Ya, ketika orang lain berbeda keyakinan dengan kita tidak boleh memaksa mereka untuk mengikuti keyakinan kita. Sebagaimana tadi disebutkan dalam Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Poin yang kedua, bacakan. Saudara Abdan. Kebebasan memilih keyakinan. Dalam hal ini berarti tidak ada paksaan. Poin yang ketiga, silakan baca. Albana. Berpegang teguh pada agama Allah. Berpegang teguh pada agama Allah. Itu agama apa? Agama Islam. Baik anak-anak, setelah kalian mengamati video pembelajaran dan slide PowerPoint, kalian sekarang mengerjakan tugas KKPD-nya. Kerjakan KKPD yang tadi sudah Bapak bagikan, sifatnya bekerja kelompok. Jadi kalian harus bekerjasama untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada KKPD tersebut. Sebelum itu Bapak bacakan dulu petunjuknya ya. Untuk petunjuk pengerjaan, 1. Bacalah dengan cermat, terjemah dan penjelasan Quran surat Al-Imran ayat 64 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 256 dan buatlah kesimpulan tentang pesan pokoknya. Kedua, setiap kelompok membuat paparan atau simpulan tentang pesan pokok Quran surat Al-Imran ayat 64 atau Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Jadi kalian pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Boleh Quran surat Al-Imran, boleh juga Quran surat Al-Baqarah. Yang ketiga, hasil kerja kelompok dipresentasikan di depan kelas. Bisa diwakili oleh kedua kelompoknya. Yang keempat, kelompok lain memberikan tanggapan terhadap paparan kelompok yang sedang mempresentasikan. Silakan, silakan. Kita sepakati untuk melaksanakan tugas ini kasih waktu 20 menit. Di dalam 20 menit sudah harus beres. Ayo, silakan. Baik anak-anak, alhamdulillah waktu sudah selesai 20 menit. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Untuk kelompok pertama, kelompok simpati. Ayo silakan depan. Ya, saudara juga mewakilkan dari kelompok simpati akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk kelompok yang lain, silakan simak dan tanggapi. Ya, silakan saudara juga. Pesan Al-Baqarah 1. Tidak memaksa keyakinan orang lain. Manusia dalam beragama susah memiliki sikap pandai atas perbedaan keyakinan. Ya, kita kasih aplaus buat saudara juga. Baik, ada yang menanggapi untuk kelompok yang pertama, ada yang ditanggapi, ada yang ditanyakan. Ada, baik, lanjut kepada kelompok yang kedua, kelompok empati ya, akan diwakili oleh saudari Filsa. Pesan Quran surat
Ya, kasih skor buat yang terakhir kelompok kita kelompok toleransi. Silakan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Pesan Quran surat Al-Imran ayat 64. Satu persamaan kalimat sholat. Satu, berperilaku santun adalah identitas muslim, termasuk dalam bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan, maka sifat santun itu sangat utama, walaupun berbeda. Kita tetap sama, yaitu ciptaan Allah. Ya, kasih skor. Benar yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik anak-anak, setelah kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya untuk pembelajaran kali ini, mari kita simpulkan pembelajaran dari awal hingga akhir. Dapat kita tarik kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu tentang bersamaan atau kalimat musyawarah, mencari titik temu dengan berdialog dan bekerja sama dalam membangun cita-cita agama dan bangsa. Intinya, meskipun kita berbeda-beda, tapi yang harus kita cari adalah titik persamaan. Di antara titik persamaan yang kita miliki adalah kita sama-sama ciptaan Allah, yang disebut dengan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Poin yang kedua adalah bersifat terbuka terhadap keyakinan yang berbeda. Selain itu, kita juga tidak boleh memaksakan orang lain untuk meyakini keyakinan yang sama dengan kita. Poin yang ketiga adalah menjauhi perbuatan musyrik atau menduakan Allah, karena musyrik itu adalah sebesar-besar dosa. Mudah-mudahan kita semua dijaga dari perbuatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Anak-anak, sebelum diakhiri, kita mengingatkan untuk pembelajaran berikutnya, insya Allah minggu depan, mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Kita akan mempelajari tentang ketika kehidupan berhenti. Jangan lupa kalian belajar di rumah ya, dan kerjakan. Untuk penugasan di rumah, coba kalian temukan persamaan dan perbedaan di lingkungan keluarga kalian masing-masing. Jadi kalian perhatikan di keluarga kalian masing-masing, apa titik persamaan dan apa titik perbedaan pada lingkungan keluarga kalian masing-masing. Setelah itu, apa tindakan yang akan kalian lakukan menanggapi terhadap kesamaan dan perbedaan yang ada pada lingkungan keluarga kalian masing-masing. Baik, sebelum ditutup, kita baca doa dulu yang terakhir. Silakan dipimpin dulu oleh ketua ustaz. Istiadat siap, doa.